Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah, kembali kita bisa mengkaji agama kita. Dan bersyukurlah kepada Allah para akhwat, yang mana antunna diberi kemudahan oleh Allah bisa menuntut ilmu. Diberi ayah dan ibu, abi dan umi yang mendukung antunna untuk menuntut ilmu. Ini adalah fadilah yang azimah, karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita ketika kita diberi kesempatan untuk thalabul ilmi. Apalagi ilmu yang dipelajari adalah ilmu Al-Quran, ilmu tentang sunnah, ilmu bahasa Arab. Ini adalah seagung-agungnya, semulia-mulianya ilmu. Oleh karena itu hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomahlah, teruslah istiqomah di dalam mencari ilmu. Melanjutkan kajian kitab Muharramatun, perkara-perkara yang diharamkan, hal-hal yang diharamkan. Istahana biha katsirun minan nisa, yang diremehkan oleh mayoritas manusia, mayoritas kaum wanita. Yajibul istinabu minha, di mana seharusnya perkara-perkara ini wajib untuk dijauhi. Kita masuk pembahasan berikutnya, halaman 11. Ats-tsalitsah asyara, pembahasan yang ke-13 ya. Terakhir yang ke-12 ya. Yang ke-13, akhwat rahimani Allah wa iyyakum, keharaman yang banyak dilakukan oleh kaum mukminah, wanita-wanita muslimat, adalah isti'malut tibi, menggunakan parfum, memakai wewangian, indal khuruji minal baiti, ketika keluar dari rumah. Jadi wanita ketika keluar rumah itu tidak boleh mengenakan harum-haruman. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Akhwat, Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dausi, sahabat Rasulullah yang masuk Islam kurang lebih 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan tahun 19 sebelum Hijriah, wafat tahun 59 Hijriah, di usia 78 tahun. Dan beliau adalah terbanyak meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumamra'atin, wanita mana saja, siapa saja wanita, ista'tarat,
yang dia menggunakan parfum atau wangian, memakai parfum, memakai harum-haruman. Thumma marrat, kemudian dia melewati alal qaumi, atas sejumlah kaum, atas orang-orang banyak. Jadi ada seorang wanita, dia memakai harum-haruman, kemudian melewati hadapannya lelaki-lelaki. Liyajidu rihaha, agar mereka kaum lelaki itu bisa mendapatkan bau harumnya. Jadi mencium bau wanginya. Fahiya zaniyah, maka wanita itu wanita zaniyah, pezina. Naudzubillah min dzalik. Berzina dengan bau parfumnya. Sebab berzina itu bisa dengan mata, bisa dengan telinga. Mata melihat yang diharamkan, telinga mendengar yang diharamkan, dengan lisan berbicara yang diharamkan, dan bisa dengan bau-bau harum seperti ini. Wa kullu ainin zaniyah. Nabi mengatakan, dan setiap mata itu dia bisa berzina ketika dia memandang sesuatu yang tidak halal baginya. Hadis ini rawahu Ahmadu, diriwayatkan atau dikeluarkan Imam Ahmad, wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Kemudian wa ghairuhum wa Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Hibban, wa ghairuhum, dan selain mereka, wa sahhahahu Al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani fi Shahihil Jami', dalam kitab As-Shahih Al-Jami'. Di Musnad Ahmad hadis ini silakan dicatat nomor 19.747 ahwat. Di Musnad Ahmad, riwayat Ahmad, itu hadis nomor 19.747. Kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i hadis nomor 5.126. An-Nasa'i dalam sunannya hadis nomor 5.126. Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya hadis nomor 4.424. Ibnu Hibban hadis nomor 4.424, dan tambahkan di situ wa Abu Dawud, tambahkan Abu Dawud, wa Abu Dawud, tulisannya wawu, alif dikasih hamzah di atas alif, kemudian ba, kemudian wawu, wa Abu, kemudian dal, kemudian alif, kemudian wawu, kemudian dal, wa Abu Dawud. Hadis Abu Dawud nomor dalam sunannya 4.173. 4.173. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama, khususnya Ahlus Sunan, pemilik kitab-kitab Sunan. Ini menunjukkan bahwa wanita ketika keluar rumah tidak boleh memakai harum-haruman. Sekarang pertanyaannya, akhwat, siapa yang bisa jawab? Apakah lantas wanita sama sekali tidak boleh pakai parfum? Bagaimana jawabannya, akhwat? Boleh, tapi bukan ketika keluar rumah. Ketika dalam rumah, khususnya ketika di hadapan suaminya, hendaknya dia berpenampilan rapi, kemudian melumuri badannya dengan parfum atau pakaiannya dengan parfum supaya tercium wangi oleh suaminya. Taib. Adapun keluar rumah dilarang karena dia telah berzina dengan parfumnya. Naudzubillahi min dzalik. Dan zina itu yang membenarkan atau yang mendustakannya adalah kemaluannya. Jadi mata bisa berzina, lisan bisa berzina, telinga bisa berzina, tangan bisa berzina, kaki juga bisa berzina. Nah, kemudian yang ke-14, pembahasan berikutnya, Ar-Rabi'a Asyar, yang ke-14, perkara haram yang banyak diperbuat oleh kaum wanita adalah sama'ul ghina'i, mendengarkan nyanyian. Jadi mendengarkan nyanyian ini termasuk hal yang diharamkan. Makanya aneh ya, ketika ada orang menutupi telinganya gara-gara ada musik malah dicela. Ini anak-anak ini bagus supaya tidak rusak hafalannya dan tidak rusak hatinya disebabkan mendengarkan musik. Tapi orang sekarang ini banyak tidak paham kalau musik itu adalah perkara yang diharamkan oleh agama kita. Orang yang biasa mendengarkan musik itu biasanya hatinya mati dan susah diajak untuk beramal soleh. Orang yang biasa mendengarkan musik hatinya mati dan susah untuk diajak beramal soleh. Jadi perkara yang ke-14 yang haram apa, akhwat? Sama'ul ghina'i, mendengarkan nyanyian atau lagu-lagu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Luqman
Surat nomor 31 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ulaika lahum adzabun muhin. Allah berfirman, wa minan nas, ada di antara manusia, may yashtari, seorang yang dia membeli lahwal hadith, ucapan yang sia-sia. Jadi dia membeli ucapan yang sia-sia, liyudilla an sabilillah, untuk dia menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ucapan yang sia-sia itu apa? Nyanyian, lagu-lagu. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Dan memang nyanyian itu menyesatkan dari jalan Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidaha huzwa. Kemudian dia menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Jadi menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin. Maka orang yang demikian ini lahum bagi mereka, ulaika orang-orang itu, lahum bagi mereka adzabun, siksaan Allah, adzab muhin, yang menghinakan. Jadi mereka-mereka yang membeli, yang mempergunakan, yang menyanyi dengan nyanyi-nyanyi dan lagu-laguan itu, nyanyian-nyanyian dan lagu-laguan itu sebenarnya menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu. Menyesatkan dari jalan Allah dan dengan tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bagi mereka siksaan yang muhin. Muhin itu apa? Menghinakan. Yang menghinakan orang tersebut. Jadi penyanyi-penyanyi nanti pada hari kiamat, naudzubillah min dzalik, akan mendapatkan siksaan yang sangat menghinakan. Dan tidak ada akhwat, penyanyi itu kemudian rajin baca Quran, itu tidak ada. Tidak ada. Penyanyi kok dia rajin baca Quran, kemudian rajin menghafal Al-Quran, rajin belajar agama, tidak ada. Kecuali yang sudah taubat, baru dia rajin. Kalau sudah taubat. Kemudian disebutkan di sini, wa kana Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dahulu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yuksimu, beliau bersumpah, annahu, bahwasanya dimaksud lahwul hadith. Lahwul hadith dalam ayat itu adalah al-ghina, nyanyian atau lagu-lagu. Jadi ucapan sia-sia. Apa artinya lahwu? Lahwu itu hal yang sia-sia. Al-hadith, ucapan atau perkataan. Perkataan atau ucapan sia-sia itu yang dimaksud adalah lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Wa ruwiya kadzalika, demikian juga diriwayatkan an Ibnu Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, wa Jabirin, dan Jabir, wa Ikrimah dan Ikrimah, wa ghairihim, dan selainnya. Dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya juz yang ketiga halaman 443. Al-juz'u ats-tsalits, al-mujallad ats-tsalits, safhat ats-tsalatsin wa arba'ina wa arba'imiatin. Taib. Sehingga yang dimaksud dalam ayat itu menurut para ulama sahabat dan tabi'in serta Ibnu Katsir adalah lagu-lagu atau nyanyian. Itulah ucapan sia-sia yang banyak digunakan manusia untuk menyesatkan manusia yang lainnya. Kemudian an Abi Amirin, dari Abu Amir, wa Abi Malikin, dan Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Abu Amir dan Abu Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, la yakunanna, sungguh benar-benar akan ada, min ummati, dari umatku, aqwamun, kaum-kaum, yastahillunal hirra, yang mereka menghalalkan al-khirra. Al-khirra itu apa? Kemaluan. Jadi nanti akan ada kaum-kaum dari umatnya Rasulullah di akhir zaman ini. Apakah sekarang sudah terjadi atau tidak? Wallahu a'lam, tapi nyatanya banyak. Umat-umat yang mereka, kaum-kaum yang mereka yastahilluna al-hirra, menghalalkan kemaluan. Yaitu menghalalkan zina maksudnya di sini. Jadi al-hirra di sini adalah az-zina. Wal harira, menghalalkan sutra bagi kaum laki-laki. Jadi laki-laki pakai sutra di dunia tidak boleh. Wal khamra, menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan. Wal ma'azifa, dan menghalalkan alat-alat musik. Al ma'azif adalah alat-alat musik.
Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis nomor 5591. Jadi diriwayatkan Imam Bukhari hadis nomor 5591. Sehingga akan ada di antara umatnya Rasulullah kaum-kaum orang-orang yang menghalalkan pertama apa akhwat? Zina. Jadi zina dihalalkan. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu contohnya? Syiah Rafidhah menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak. Itu zina itu. Bukan pernikahan, itu zina. Dan menghalalkan apa? Harir, sutra, akhwat. Sutra itu hanya boleh untuk kaum wanita. Laki-laki tidak boleh. Menghalalkan al-khamra, minuman yang memabukkan. Bahkan sebagian orang Islam ada yang mengatakan ini minuman rohani katanya. Ini bukan minuman rohani, minuman yang memabukkan, haram. Atau musik-musik. Bahkan sekarang orang Islam mencontoh kaum-kaum di luar Islam. Masjid itu seperti tempat pertunjukan musik. Seperti tempat apa? Panggung musik. Musik-musik genjreng-genjreng dalam masjid. Itu semuanya diharamkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasu'ila Malikun, Imam Malik pernah ditanya, rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, amma yurakhisu, tentang apa yang diberi keringanan fihi padanya oleh ahlul madinati, oleh penduduk Madinah, minal ghina'i, dari lagu-lagu dan nyanyian. Apa yang diberi rukhsah, keringanan, diberi kebolehan. Faqala, maka Imam Malik menjawab, tidak ada lagu-lagu yang diperbolehkan. Innama yaf'aluhu, sesungguhnya nyanyian itu yang melakukannya adalah indana, di sisi kami, di kota kami, di kota Madinah adalah al-fussaqu, orang-orang fasik. Jadi di Madinah, akhwat, itu yang menyanyi itu adalah kaum fasik. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ya, disebutkan dalam riwayat lain, dulu di zaman para salaf, penyanyi-penyanyi laki-laki itu adalah kaum banci. Tahu banci? Ya, kaum laki-laki, seorang laki-laki beneran, tapi berlagak seperti perempuan. Jadi berlenggak-lenggok seperti perempuan. Dan memang lihat aja, penyanyi laki-laki itu seperti banci, hilang apa? Kejantanannya, kewibawaannya, kelaki-lakiannya hilang, seperti banci, betul. Bahkan ada yang apa, bibirnya sampai dihias kayak banci, kemudian mukanya didempul seperti banci. Ya, mukanya diberi apa? Bedak seperti banci. Iya, penyanyi-penyanyi itu. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Banyak yang sudah sadar. Di antaranya siapa itu? Mas Fauzi, Uki ya namanya. Uki itu sekarang ngaji, bahkan ikut HSI itu, masya Allah. HSI-nya Ustadz Dr. Abdullah Roy LCMA, masya Allah. Ikut HSI, ngaji, ikut pelajarannya HSI. Padahal HSI itu pelajarannya tiap hari ada itu, masya Allah. Tapi mau ikut. Dan beberapa penyanyi yang lain sudah taubat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ke-15, akhwat, termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Al-khamisah asyara adalah al-ikhtilatu birrijali al-ajanibi. Al-ikhtilatu bercampur baur birrijali al-ajanibi, dengan lelaki-lelaki asing. Lelaki asing ini bukan orang Amerika, bukan maksudnya. Lelaki asing itu maksudnya laki-laki yang bukan mahramnya wanita tersebut. Jadi seorang wanita tidak boleh berduaan, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Maka itu ikhtilat kalau campur baur. Disebutkan dalam hadis an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, Uqbah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulu, janganlah kalian wahai kaum laki-laki masuk alan nisa'i, di tengah-tengah kaum wanita. Jadi jangan kalian masuk di tengah-tengah kumpulan kaum wanita, tidak boleh. Faqala rajulun minal ansor, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor, penduduk asli kota Madinah, Yathrib. Dia bertanya, afa ra'aital hamwa ya Rasulullah? Afa ra'aita, lantas apa pendapat engkau ya Rasulullah tentang al-hamwa, tentang ipar ya Rasulullah? Ipar itu bagaimana ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, al-hamwu
Al-hamwu, ipar itu al-maut, adalah maut. Tahu ipar? Ipar itu begini misalnya. Kalau istri saya punya saudari perempuan, maka saudari perempuan saya itu kakak iparnya, kakak ipar saya itu, misalnya punya kakak, ya, istri saya punya kakak kandung perempuan, maka kakak kandung istri saya itu adalah ipar saya. Maka itu maut, bukan mahram bagi saya. Tidak boleh saya berjabat tangan, tidak boleh berduaan, tidak boleh memandangi. Kenapa? Karena itu adalah maut, membawa kepada kebinasaan. Tapi kalau saudari perempuan saya punya saudari perempuan, ya bukan maut, itu saudari perempuan saya, ibu saya, nenek perempuan saya, nenek saya, ya, keponakan saya punya keponakan perempuan, bukan maut. Tapi kalau ipar itu maut, karena itu akan membawa kepada kebinasaan. Dan banyak, naudzubillah, perzinaan itu diawali dari berduaan dengan iparnya. Naudzubillahi min dzalik. Nah, hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, hadis nomor 5232, wa Muslim, dan Imam Muslim hadis nomor 2172. Qala Laits, berkata Imam Laits Ibnu Sa'ad rahimahullahu taala. Ini ulama dari negeri Mesir, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa Imam Laits ini disebutkan oleh Imam Syafi'i lebih alim daripada Imam Malik bin Anas, imamnya Darul Hijrah, imam penduduk Madinah. Tapi Imam Laits ini tidak punya banyak murid yang menyebarkan madhabnya, sehingga kurang terkenal di kalangan penuntut ilmu. Taib, apalagi di kalangan masyarakat biasa. Penuntut ilmu saja banyak yang tidak kenal Imam Laits bin Sa'ad. Al-hamwu, apa yang dimaksud al-hamwu? Al-hamwu adalah akhu zauji, saudara laki-lakinya suami. Jadi kalau ada wanita, ada seorang wanita, kemudian kedatangan saudara laki-lakinya suami, maka itu ipar itu. Saudara laki-lakinya suami itu ipar. Wa ma asbahahu, dan yang semisalnya. Min aqaribiz zauji, dari kerabat-kerabatnya suami. Kemudian wabnu ammin, anak laki-laki paman, itu juga maut itu, ya. Anak laki-laki itu namanya apa? Sepupu kalau anak laki-laki paman. Wa nahwuhu, dan semacamnya. Itu termasuk al-hamwu. Jadi misalnya saya punya paman, ya. Saya punya paman saya punya anak perempuan, maka itu maut. Bagi anak perempuan paman saya maut, membawa kepada kebinasaan. Tidak boleh berduaan, karena sepupu itu boleh saling menikah. Jadi sepupu itu boleh menikah. Misalnya saya punya sepupu, anak paman saya perempuan, saya boleh nikahi dia. Makanya tidak boleh berduaan dengannya, berjabat tangan, berboncengan, ya. Kemudian saling memandang, tidak boleh. Karena sepupu itu bukan mahram. Syarhu Muslim, disebutkan dalam kitab Syarah Muslim di jilid yang ke-14, Al-Mujallad Rabi' Ashar, Safhat Tisa wa Isrina wa Mi'ah, halaman 129. Inilah, ya, yang bisa disampaikan akhwat, sehingga nanti akhwat kalau menikah, saudara laki-lakinya suami itu adalah maut, karena dia apa? Ipar. Kemudian kerabat-kerabat suami, ya, kerabat-kerabat suami, seperti pamannya suami. Jadi begini akhwat, nanti kalau punya suami, pamannya suami itu bukan mahramnya anti. Jadi pamannya suami, gitu. Bukan mahramnya anti, tapi paman anti sendiri. Misalnya anti punya paman saudara laki-lakinya bapak, itu mahram. Itu namanya am. Kalau saudara laki-lakinya ibu namanya khol, itu juga paman. Tapi khol tidak boleh menikahkan anti. Yang boleh menikahkan anti kalau bapak anti tidak ada adalah am. Kemudian anak paman itu banyak di kampung-kampung, anak paman itu ini kan keponakan. Bukan keponakan itu, salah ngomong itu. Kalau keponakan itu mahram. Saya punya adik atau kakak misalnya. Saya punya adik kebetulan. Adik saya, ya, tiga-tiganya punya anak perempuan, adik saya. Saya punya adik laki-laki, punya anak perempuan 2. Saya punya adik perempuan, ada anak laki-lakinya 1, anak perempuannya 1, ada yang 2. Itu semua anak perempuannya adik-adik saya, itu adalah mahram saya. Kenapa? Karena keponakan. Tapi kalau anak paman itu bukan keponakan akhwat, salah itu. Itu adalah sepupu atau misanan. Misanan itu bukan mahram. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat akhwat. Apabila ada kekurangannya, saya maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Walaupun kita ngajinya sedikit-sedikit, insya Allah berkah, ya. Yang penting adalah kita baca kitab dan kita mencoba memahami apa yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.